apa ya, kalau aku pacar pertama mungkin hanya melibatkan rasa suka atau kayak gimana, tapi aku nggak memberikan, atau mungkin dia juga nggak memberikan impact ke aku yang lebih baik atau kayak gimana. Jadi aku itu ya sekedar aja mungkin ya, kayak gitu sih kalau menurut aku ya Mbak. Iya, iya. Oke. Nah, kalau Nurul kan sekarang udah nggak jomblo lagi ya, sudah menemukan. Ya Allah, jadi suami orang. Duluan gue. Itu karena tadi masih tabu kan, nggak mau nyatain duluan, jadi akhirnya hadir deh. Makanya. Udah nih ceritanya lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian itu cinta pertama tuh ngelibatin perasaan nggak sih? Apa cuma naksir-naksir sesaat? Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku punya pertanyaan jebakan nih buat kalian. Jadi kalian kalau nggak jawab, aku kasih tantangan, aku kasih challenge buat kalian gitu. Nah, challenge-nya nanti aku kasih tahu kalau kalian nggak mau jawab pertanyaannya. Macam truth order ini. Setuju? Ya. Mending gua aja. Setuju kan nih? Setuju. Harus setuju ya soalnya di sini. Nah, kalian harus sebutkan. Kalian harus sebutkan nama cinta pertama kalian tanpa inisial. Jadi harus nama kalian. Kalau nggak mau jawab, aku kasih challenge. Gitu. Harus sebutin. Kejam banget. Misalnya namanya. Ini mah Uni menang banyak ya, Noy. Uni menang banyak. Iya, gue menang banyak dong. Menang. Silakan siapa yang paling berani yang mau duluan untuk menjawab. Gue. Lia nggak kena challenge, kayaknya yang dua kena challenge deh. Ica sama Nurul. Gue sebutin silakan. Ya. Ya Allah, Raden Indra Lesmana. Nanti langsung di view kan sama Indra, langsung wah. Iya full. Uni langsung. Abis ini Uni dapat reward nih. Gue dikasih tabungan lagi, dikasih buku tabungan. Iya, dapat reward dia abis ini. Iya, rewardnya buku tabungan dong, Noy. Nggak tanggung-tanggung dong. Apa gue harus sebut Indra Lesmana juga biar dapat buku tabungan? Biar dapat buku tabungan. Jangan. Lu kan ada sendiri, ngapain lu ambil-ambil punya gue? Tapi Mbak Fen juga jawab ya. Jadi jangan challenge kita bertiga doang nih. Nanti dong di next episode kalian bikin itu. Yang sekarang kan aku dulu nih. Nanti next episode kalian yang bikin jebakan buat aku gitu. Oh, boleh. Oke. Mbak Fen curang, masa yang dijebak kita bertiga doang? Kan gue moderatornya. Penasaran. Cari aman. Nanti kalian juga bikin, ntar kalian bikin pertanyaan jebakan, siapin juga challenge-nya buat aku. Aku kan udah nyiapin sekarang challenge-nya. Kalau kalian pasti kita harus mikir keras, guys. Kita harus membalas Mbak Feni, Noy. Kita harus membalas. Jadi Dut, kayaknya abis ini yang ditanya lu dulu, Dut, biar gue tahu challenge-nya apa. Enggak, Dut, lu aja dulu. Dari tadi kan udah nggak mau jawab, Dut. Yang terakhir. Aku udah siapin challenge. Aku udah siapin 3 challenge, cuman karena Lia menjawab, jadi masih ada 3 challenge ini. Terserah nanti kalian aku kasih yang mana gitu. Yang susah aja, Mbak. Nurul, udah siap? Ini kurang ajar ya, mentang-mentang tua. Kurang ajar. Dari yang paling muda dulu, Mbak. Kan dari tadi kan aku udah Ica dulu, Mbak. Ica dulu, Mbak. Oh, Ica dulu ya. Udah Ica dulu. Iko lu berdua dikorbankan. Ica jadi victim di sini. Jahat. Challenge atau jawab? Aduh, susah banget sih. Mbak pertanyaannya kejam sih, Mbak.
Masa nama anak orang gue sebut-sebut kan? Nanti kalau gue ketemu di gereja, anjir. Ya makanya challenge aja. Kalau itu kan ada pilihan lain, challenge aja. Challenge saja aja. Challenge aja Mbak, challenge. Challenge aja. Oke, gue pilih. Jangan pasrah dong, Dut. Yang paling gampang. Yang paling gampang itu maksud Mbak Feni Ya, paling susah. yang paling gampang terus aku dapet yang paling susah gitu. Paling gampang lu. Ya Mbak, yang paling gampang, aku kan yang paling muda. Kasian. Ya, Pos. Cinta pertama lu, Ca. Ya, ini challenge-nya nih buat Ica. Jadi, karena Ica nggak mau jawab kan, terlalu rahasia dan terlalu malu kalau untuk dijawab. Jadi, Ica challenge-nya nge-posting YouTube channel aku di feed Instagram-nya Ica. Itu terlalu gampang. terlalu mudah. Nanti aku kasih screenshot channelnya ke Ica. Jadi Ica harus nge-post terserah mau di feed atau di Instastory. Oh my god. Kan kalau di feed kan kelamaan kan, kalau di Instastory kan 24 jam hilang gitu. Mbak, kayaknya kalau misalnya cuma sekali aja itu pas di challenge juga pasti di post, Mbak. Mending yang kayak 7 hari selama 7 hari berturut-turut atau kayak gimana. Uni, ini keterlaluan nih. Kamu tepuk ya di biar kantor pasarnya ya. ngena, Mbak. Ya udah, pokoknya terserah deh. Udah kok. Oke. Sekarang Nurul mau jawab jujur atau mau challenge? Challenge aja, Mbak. Kasihan suami orang disebut-sebut. Oke. Takut ketahuan ya nanti YouTube channelnya dilihat malahan jadi ada Iya, Mbak. masalah kedua ya. Buat Nurul, challenge-nya ajak 10 teman kamu share via WhatsApp-nya untuk ngeliat video kita. Anjay, WhatsApp lagi. 10 pula. Lebih berat kan? Aduh. WhatsApp nih. Nanti aku share linknya. Kenapa? Kalau nggak di WA story. Daripada kamu WA story. Itu kan malu kan, mendingan WA story aja. WA story kan? Iya, WA story aja. WA status lagi. Oke. Iya, WA status. 10 kan? Iya, 10. Jadi kalau ada 10 view, ya udah. Kamu matiin story. Adik gue 3, emak gue, bapak gue udah 5. Mbak Nurul masa 10, aku masa se-Instagram, Mbak. Udah Nut, gak usah nego-nego Nut. Sama aja, kamu kan Instagram story. Nurul WhatsApp story, sama aja sebenarnya. Tapi Nurul yang kasih 10. Aku Instagram isinya temen gereja semua, Mbak Fen. Kalau nggak tukeran. Terserah kalian. Tukeran dulu. Jadi kamu yang WA story, Cah yang WA story, Nurul yang Instagram. Karena kan Nurul kan kayak malah seneng gitu kan kalau diliatin Instagram kan ya. Ih, ketahuan sih. Bener kan? banget, bener. Iya bener. Ica langsung bahagia, Ica. Mukanya langsung gak stres lagi. Dut, lo berhutang budi sama gue. Batagor, jangan lupa Batagor. Nah, sekarang mahal. Pertanyaan terakhir buat kalian juga boleh nanya balik ke aku. Serius? Boleh. Pertanyaannya mau sama boleh, mau beda boleh. Menurut kalian tuh tips PDKT sama cowok tuh yang paling oke berdasarkan pengalaman kalian tuh kayak gimana gitu? Success story. Kalau gitu kita serahkan langsung ke sesepuhnya Mbak Nurul Syamsi. Iya boleh. Iya boleh. Mohon maaf yang paling tua di sini siapa ya? Ini bukan pertanyaan khusus. Dari yang tua dulu aja Mbak. Saya pernah gagal soalnya. Gue pikir gue nggak pernah gagal. Yang udah berhasil ya, udah ada contohnya jadinya.
Yang udah berhasil dulu. Yang udah berhasil tips coba PDKT ya Mbak. Iya, sama cowok. Apa ya? Tips PDKT gimana ketika udah ada cowok yang dekat sama kita, dan kita juga harus menilai juga sih Mbak, apakah itu sesuai dengan kriteria kita atau enggak. Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya enggak sesuai ya aku ya balas seadanya atau kayak gimana. Tapi kalau benar-benar sesuai dengan karakter aku ya aku berusaha untuk kasih perhatian lebih aja sih ke cowok itu gitu aja. Tapi tetap enggak PDKT berarti kamu udah tahu dia tuh maksudnya udah jadi apa sih namanya? Inceran gitu. Inceran, iya, udah jadi inceran kamu gitu. Bukannya kalau jadi inceran. Kan PDKT udah pasti suka dong. Masa dia nggak suka? Sorry. Gimana ya? Coba pegangin, nanti lepas. Tin. Pegangin. Terus PDKT ya biasa aja sih Mbak, pokoknya ya kalau misalnya udah saling sama suka segala macamnya, kasih perhatian lebih, tapi lebihnya nggak berlebihan gitu loh Mbak, karena kita ya selagi masih belum di jalur hijau atau kayak gimana, kita nggak boleh terlalu kasih semuanya ke cowok atau kasih ya kita kayak agresif, itu nggak boleh sih kalau menurut aku, terlalu merendahkan harga diri wanita, ya seadanya aja gitu, dan bikin si cowok itu benar-benar kayak tergila-gila ke kita, itu aja sih. Waduh, luar biasa. Gimana caranya lu nih? Nanti di sini ada seksinya off the record ya. Bikin Mas Indra tergila-gila sama Uni. Oh, jadi gitu ya nih. Gue juga nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Mungkin kayaknya udah jodoh sih insya Allah, makanya kayak gitu sih. Amin. Udah sekarang masuk ke pakarnya ya Nurul, mungkin mau diceritain langsung. Ini laki gue ntar mikir apa ini pakarnya gitu. Ya, banyak banget. PDKT. Kalau aku sih sedikit beda ya sama Uni. Maksudnya kalau Uni kan pokoknya gimana caranya lu bikin dia benar-benar jatuh cinta sama lo, tergila-gila sama lo. Kalau aku PDKT, iya benar, gimana kita ngasih kesan apa ya? Di mana-mana kan kalau kesan awal itu kan paling ngena gitu ya. Masa PDKT kan indah-indahnya itu. Cuman mungkin di situ juga kita mesti kasih lihat gitu seada-adanya di kita tuh kayak gimana sih. Nggak mesti kita harus bikin dia jatuh cinta sama kita. Maksudnya gimana kita memperlihatkan ini loh kurang-kurangnya gue, ini loh jelek-jeleknya gue. Ya nggak benar-benar yang sampai sejauh itu. Cuman paling nggak terlalu yang jaim banget gitu. Dulu karena kalau aku dari pengalaman ya, maksudnya pernah berusaha semaksimal itu untuk show up aku yang kayak gini, baik-baiknya, lebih-lebihnya, sampai ada di titik ketika udah agak jauh lah PDKT. Ya nggak jauh-jauh banget, cuman maksudnya itu suatu kekurangan yang dia baru tahu gitu loh. Dan ya itu yang bikin gagal gitu. Jadi ya kalau di masa PDKT itu gimana ya nggak cuman kesan indah-indahnya kita, tapi ya bener-bener apa adanya kita ya show up itu. Terus kedua ya pasti intensitas waktu. Kalau kayak lu pasti dia ngerti lah, maksudnya ketika dari 24 jam di malam-malamnya, di tengah malamnya lu kasih waktu lu lebih, bahkan di waktu tidur lo juga lo kasih untuk misalkan ya telepon-teleponan, itu pasti ngerti lah kalau ini lo gue udah kasih sinyal, ini lo gue udah kasih lampu hijau kalau gue tuh ada something special sama lo, waktu gue buat lo. Ya kayak gitu sih. Berarti masukannya buat cowok-cowok yang lagi menerka-nerka ceweknya sebenarnya suka nggak sih sama dia gitu kan. Kalau ceweknya udah dengerin dia lewat telepon berjam-jam gitu kan, berarti kan udah ngorbanin waktunya kan. Berarti sebenarnya itu nggak tanya lagi tuh cewek enggak kan sama lu kan. Sebenarnya itu udah sinyal cowok kalau cewek ini tuh suka gitu kan sama dia gitu. Konklusinya gitu. Iya, betul. Ica, gimana Ica?
Aku 100% setuju sama Nurul, Mbak Fen. Ah gila, kita satu Cak kayaknya, Cak. Kita kaum milenial deh, Cak. Untung nggak sampai 1000%, kayak artis sebelah ngomongnya 1000%, bukan 100%. Ya udah, benang merahnya nih dari kesimpulan kalian berdua, kalau menurut gua tips PDKT tuh memang harus menunjukkan kalau kita tuh apa adanya ya, maksudnya kekurangan kita, kelebihan kita itu seperti itu saat kenalan. Terus nggak usah berlebihan juga untuk bikin dia tergila-gila, karena endingnya kalau kita udah serius sama dia kan nggak mungkin kita dalam sehari tuh mungkin bisa lebih, setelah lebih serius kan pasti akan ke jenjang selanjutnya. Nggak mungkin setiap hari ketemu dia tuh berusaha untuk jadi baik terus. Pasti ada di mana kita tuh lagi marah atau lagi kesel banget gitu. Padahal mungkin masalahnya bukan dia, tapi kadang dia yang jadi jadi pelampiasannya ya kan. Jadi sebenarnya PDKT tuh harus benar-benar jujur lah, seperti tapi mungkin ada masukan lain kalau dari aku. Kalau misalnya lagi PDKT tuh sejauh mana sih kan kita mengenal dia tuh sebagai cowok gitu kan. Karena kalau cowok itu lebih suka kayak punya hobi sendiri gitu. Jadi kalau kita lebih support hobinya gitu, kita coba mempelajari hobinya, mereka tuh akan lebih suka gitu. Kayak misalnya ada cowok yang sukanya fotografi gitu kan. Kita sendiri kan sebenarnya nggak suka misalkan. Cuman kita bisa jadi supporter dia, misalnya kan kita jadi modelnya gitu untuk ngebantuin dia gitu kan. Jadi kegiatan bersama-samanya tuh lebih banyak dan lebih tahu lagi lebih dalam mengenai dia, kalau dia waktu beraktivitas sama hobinya tuh kayak gimana sih gitu. Apakah kita tuh akan lebih nerima dia atau malah tambah nyebelin banget, dia lebih suka sama hobinya daripada sama kita gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dari sisi dia ngelihatnya, wah kok cuman kita gitu cewek satu-satunya yang mau atau bisa ikutin hobinya, apalagi kalau misalnya cowoknya hobinya games gitu, terus dapetin ceweknya yang suka hobinya nge-games juga gitu kan, jadi kayak mereka tuh langsung connected gitu kan. Bukan berarti kita harus maksa untuk menyukai hobinya dia gitu. Kalau misalkan bisa ya kita jadi belajar hal baru juga gitu untuk dapat hobi baru juga gitu dari dia gitu kalau aku. Terus kalau ke jenjang yang lebih serius, kalau dilihat dari pengalaman kan pasti kalian nggak cuma kenalin sosok dia doang, kalian juga harus tahu lingkungan teman-temannya kayak gimana gitu, terus dia memperlakukan orang tuanya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi semakin memahami gitu di lingkungan dia tuh kayak gimana. Kalau cuman berdua kan jadi kayak cintanya tuh kayak buta gitu. Sedangkan kalau kalian udah mengenal lingkungannya, yang terdekat dia memperlakukan temennya kayak gimana, mamahnya kayak gimana gitu. Jadi kalian tambah memahami antara tambah suka atau hilang gitu kan. Kalau menurut aku. Iya, betul. Nah, kalau dari kalian mungkin ada pertanyaan buat aku. Kalau aku sih Mbak, masukan aja kali ya Mbak. Bukan masukan sih, apa sih namanya, sesuai dengan pengalaman aku juga ya. Sama ini kan sesuai dengan udah ini juga ya, udah capek juga ya dengan umur segini segala macamnya, hanya untuk sekedar pacaran atau kayak gimana. Ya dari awal aku mulai pengalamanku tentang dunia percintaan atau kayak gimana segala macamnya, berkenalan dengan banyak cowok kan. Nah, sampai detik ini aku pun pasti ada inilah perubahannya gitu kan ya. Nah, sampai di detik ini aku benar-benar kayak milih cowok, menetapkan hati aku sama satu cowok itu nggak berdasarkan look-nya dia, tapi juga berdasarkan kayak gimana sih, yang pertama itu paling penting, pertama agama. Yang kedua itu adalah gimana cara dia memperlakukan orang tua, benar sih kata Mbak Penny kayak gimana. Dan yang ketiga itu gimana lingkungan sekitarnya, teman-temannya, yang kayak gitu sih. Karena itu sangat berpengaruh juga sih. Nanti buat aku ke depannya, bagaimana dia juga cara memperlakukan aku ketika dia udah baik
dengan agamanya, ketika dia udah baik dengan orang tuanya, sayang sama orang tuanya, memprioritaskan yang seharusnya diprioritaskan, dia bakal melakukan itu juga ke aku, kayak gitu sih. Betul. Nulur? Iya, golden ways. Motivator ya jadinya. Golden ways. Nurul sama Ica kalau dari aku pribadi sih berekspektasi boleh, berdasarkan pengalaman ya, berekspektasi boleh, tapi jangan terlalu jauh. Maksudnya gini, apa yang ada sekarang ya udah jalanin aja sekarang gitu. Jangan terlalu mematok ekspektasi yang kita kan masih belum tahu masih meraba-raba ke depannya kayak gimana kan. Just do the best. Intinya nggak usah terlalu berlebihan dalam berekspektasi. Walaupun sebenarnya mungkin dalam prakteknya pasti ekspektasi itu ya setinggi-tingginya apa yang kita mau gitu. Cuman sebisa mungkin kita membatasi ekspektasi. Karena kalau dari pengalaman aku pribadi, ekspektasi yang kalau dalam konotasi negatif ya, yang ngejatuhin kita tuh sebenarnya ekspektasi kita sendiri. Betul. Jadi apa yang ada sekarang ya udah dilakukan aja, lakukan yang terbaik, disyukuri dan dijalani. Setuju. Betul. Nurul golden ways. Iya. Nurul golden ways. Iya benar-benar, karena emang kan kadang kita lebih mudah menyalahkan pasangan kita ya, dibandingkan kita refleksikan diri kita sendiri. Kalau kita putus kan pasti mikirnya gara-gara mantannya nyebelin, gara-gara sikapnya kayak gitu. Sebenarnya kita juga perlu berkaca gitu. Kenapa dia mutusin kita? Benar. Ya kan? Kita juga seharusnya bisa merefleksikan diri. Kok dia sampai nggak nerima kita gitu. Setelah sudah bertahun-tahun, sudah bertelepon selama berjam-jam gitu kan. Selama kita udah ngerelain gitu kan, istilahnya jadi kayak kita tuh nggak cuman mengharap dan minta sesuatu dari yang kita inginkan, tapi kita juga ngasih apa untuk kita mengorbankan apa selain waktu gitu, atau merubah dia apakah menjadi lebih baik atau enggak gitu kan selama bersama kita. Jadi semangat Nurul. Gimana? Ada Ica atau mau tambahin lagi golden ways-nya? Aku kayaknya nggak cocok golden ways, Mbak. Udah aku ngikut aja. Mungkin Ica bisa sharing kayak misalkan gimana caranya kalau misalkan ada di momen kayak udahlah gue patah semangat nggak mau cari lagi setelah putus misalkan gimana gitu. Gimana caranya menyemangati diri untuk tetap single and happy atau apa gitu. Ada? Wah, lo banget, Cak. Ayo, Cak, keluarkan, Cak, senjata lu, Cak. Panjang, Mbak. Ya nggak apa-apa lah. Apa yang bermanfaat saat nanti nih teman-teman online kan pasti pada nonton nih. Siapa tahu ada yang nonton lagi patah hati gitu, terus ngedenger Ica jadi semangat lagi untuk cari gebetan baru gitu. Nah itu Mbak masalahnya malah sekarang saya lagi nggak ada semangat-semangatnya nyari gebetan. Tapi are you happy with your life gitu kan? Maksudnya selama kamu bisa bahagiain diri sendiri dulu kan pasti kamu nanti akan kesana juga. Ya, setuju. Lenceng ya? Mbak, ini kita cerita aja kan. Maksudnya nanti masalah tayangnya enggak apa-apa kan? Iya. Apa, ini mah cerita aja. Karena kan udah melenceng dari cinta pertama. Oh iya, ini udah melenceng kan, Mbak? Udah. Tadi pertanyaannya apa ya, Mbak? Lupa. Yang menyemangati diri pada saat jomblo tuh gimana? Siapa tahu nanti bisa jadi selanjutnya. Bayangin gue sama Uni. Saya juga. Kenapa harus dibayangin gue? Terus apa hubungannya bayangin lu sama Uni?
Kan lu tahu, Ca, dari sisi pengalaman berbeda, gimana lo menyemangati gue sama Uni, gitu. Ambil aja dari pengalaman kalian ya. Yuh. Oke, thank you guys. Udah bisa sharing sama kalian. Dari siang sampai sore. Nanti mungkin saat tayang ini kalian lagi di mana gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang lihat bisa dapat manfaatnya dari sharing kita hari ini. Nextnya kita akan bikin episode-episode tentang cinta lagi, cuman beda tema. Kalian tunggu aja episode selanjutnya. Kalau ada ide cerita yang mau kalian share ke kita juga boleh jadi tema. Untuk selanjutnya nanti kita bikin video lagi. Thank you ya guys for watching us. Like dan subscribe ya. Oh ya, like dan subscribe. Like and subscribe gratis. Jangan lupa bunyikan loncengnya, Mbak. Bunyikan loncengnya. Oh ya, coba iklannya gimana? Bunyikan loncengnya. Ya, sekian juga. Semoga obrolan kita bermanfaat. Dadah. Thank you. Thank you, dah. Oke guys, sampai di sini dulu cerita-cerita kita. Nanti kita lanjutin lagi ya minggu depan di next episode yang lebih seru pastinya. Dadah.